Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang numerik berhitung. Ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama, ada materi numerik berhitung berulang dan bersarang, ada penjumlahan banyak, ada hitung cepat, ada X kuadrat min Y kuadrat, ada aljabar, dan yang terakhir ada presentase. Pertama, kita akan bahas yaitu subbab berulang dan bersarang. Nah, sebenarnya apa sih berulang dan bersarang itu? Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Jadi, yang akar-akar ini, nah ini yang disebut sebagai bersarang karena akarnya ada di dalam akar lagi. Jadi kayak bersarang-sarang seperti itu ya. Kalau berulang, ini angka-angkanya diulang-ulang gitu ya. Angka di belakang komanya diulang-ulang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara mengerjakan soal bersarang dan berulang ini. Pertama, kita akan kerjakan dulu bagaimana untuk soal yang bersarang. Pertama, kita akan kerjakan soal nomor 1 ini ya. Berapa nilai dari P jika P-nya sama dengan akar 2, akar 2, akar 2. Oke, berarti pertama kita ketahui bahwa P ini sama dengan akar 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau begitu, berarti yang merah ini pun, ini adalah P juga. Karena juga sama kan, akar 2, akar 2, akar 2. Nah, sehingga kita bisa menulis yang berwarna merah ini sebagai P juga. Nah, kemudian dari sini kita kuadratkan kedua ruas, diperolehlah P kuadrat sama dengan 2P. Nah, kemudian kita coret, yang ini habis P-nya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri P kuadrat jadi P saja gitu ya. Dan diperolehlah P-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah A. Lalu bagaimana untuk mengerjakan soal ini dengan cara cepatnya? Nah, tentu saja ada ya cara cepatnya, yaitu kita lihat di sini, perhatikan. Di sini angka 2 ini, yang di sini, yang di sini, jika kita ganti dengan angka 3, apa yang akan terjadi? Nah, tentu saja akan seperti ini. Dan kita peroleh hasilnya jadi 3 ya. P-nya sama dengan 3. Nah, jadi soal P akar 3, akar 3, akar 3 ini hasilnya adalah P sama dengan 3 juga. Kalau angka 3-nya semua kita ganti di sini menjadi 4. Nah, yang akan terjadi juga seperti ini. Diperoleh P sama dengan 4. Jadi untuk yang soal seperti ini hasilnya adalah 4. Kalau kita ganti angka 4 dengan A, diperoleh P sama dengan A. Nah, ini artinya kalau ini merupakan 4, 4, 4, 4, pasti P-nya itu sama dengan 4. Kalau ini misalkan 5, 5, 5, 5, oh berarti P-nya sama dengan 5. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih, untuk mengerjakan soal seperti ini, cara cepatnya adalah, ya udah, karena kita lihat di sini angkanya berapa? 10, 10, 10, 10. Berarti ini P sama dengan 10. Seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan ya, yang tadi adalah jawabannya 2 ya. Nah, jadi untuk soal ini kita review lagi. Kalau ini berulangnya angka 2, berarti jawabannya 2 ya. Kalau misalnya ini 3, 3, 3, berarti jawabannya 3. Mudah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau tadi ini perkalian ya, 2 akar 2 akar 2. Nah, kalau sekarang penjumlahan nih. Akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya. Bagaimana untuk mengerjakan soal seperti ini? Pada dasarnya sebenarnya teman-teman sama saja. Kita misalkan ini adalah sebagai X ya. X sama dengan akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya. Lalu kita lihat yang bagian sini. Yang berwarna merah ini kita lihat. Nah, ini kan juga sama ya, akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 dan seterusnya. Berarti ini juga tak lain adalah X ya. Jadi kita bisa ganti nih semua ini yang berwarna merah ini menjadi X. Jadi diperoleh X sama dengan akar 2 ditambah X. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, diperoleh X kuadrat sama dengan 2 ditambah X. Kemudian kita pindah ruaskan seperti ini. Jadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Masih ingat ya untuk cara memfaktorkannya? Diperoleh X min 2 dikali X plus 1 sama dengan 0. Jadi di sini jawabannya ada 2. Yaitu X yang pertama sama dengan 2 dari sini. Dan yang kedua X sama dengan minus 1 dari sini ya. Nah, kalau kita lihat soalnya, di sini merupakan penjumlahan. Yang tentunya nilainya harusnya makin lama makin besar dong. Nah, jadi yang negatif 1 ini udah nggak mungkin nih. Masa ditambah, tiba-tiba dia jadi negatif 1 gitu ya. Oke, jadi jawaban yang mungkin adalah yang 2. Jawabannya yang A. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan dengan cara cepat untuk soal yang seperti ini? Nah, ini ada cara cepatnya juga ya, teman-teman. Jadi, cara cepatnya di sini kita lihat nih, bagian sini nih, bagian persamaan kuadratnya. Nah, ini yang memainkan peranan penting di cara cepatnya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita memiliki soal seperti ini, akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya, lihat angka 2-nya ini tuh bakal ditulis ulang di sebelah sini. Ya. Nah, jadi kalau nanti kita ada soalnya misalnya angka 2 ini diganti jadi angka 6,
Nah, seperti ini. Berarti angka 2 yang tadi di sebelah sini juga diganti jadi angka 6. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini sama aja kayak kita mengerjakan persamaan kuadrat yang seperti ini gitu ya. Oke, kita faktorkan ini jadi X min 3 dikali X plus 2 ya. Dan dapat jadi X1-nya 3 dan X2-nya minus 2. Sama seperti sebelumnya, kalau minus itu kan nggak mungkin ya, karena kan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya. Harusnya hasilnya jadinya positif, berarti yang ini nggak mungkin. Nah, jadi ya udah jawabannya ini sama dengan 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat soalnya seperti ini, 12 tambah 12 tambah 12. Nah, ini berarti sama kan kayak tadi ya. Persamaan kuadratnya berarti X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Ya, nah, angka 12 ini diperoleh dari soalnya yang ini ya. Oke, kita sama seperti tadi, kita faktorkan. Ini jadi X min 4 dikali X plus 3. Jadi diperoleh X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan minus 3. Ya, sama seperti sebelumnya, yang minus ini kan nggak mungkin ya. Nah, jadi hasilnya yang ini adalah sama dengan 4. Nah, seperti itu ya untuk mengerjakan soal bersarang ya, dan cara cepatnya. Nah, jadi seperti itu untuk mengerjakan soal yang tipenya bersarang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang soal tipe berulang. Nah, seperti apa sih soal tipe berulang itu? Sesuai namanya teman-teman, berulang berarti artinya tuh ada yang diulang-ulang. Apa sih yang diulang-ulang? Yaitu angkanya teman-teman. Kita lihat di sini nih, 36, 36, 36 ya. Nah, itu diulang-ulang. Ini juga sama 45, 45, 45. Nah, soal-soal yang tipe berulang ini ada cara pengerjaan khususnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat bersama-sama teman-teman. Di sini ditanyakan nilai dari 0,363636 dan seterusnya. Ini sama juga dengan apa gitu ya. Nah, cara mengerjakan soal tipe ini, pertama kita misalkan ini sebagai X gitu ya. Jadi X sama dengan 0,363636. Nah, lalu kita kalikan dia dengan 100x. Nah, ini penting teman-teman, kenapa kita harus mengalikan dengan 100x ya? Karena lihat nanti. Nah, ketika kita melakukan eliminasi di sini, karena kita sudah mengalihkan 100x, nah nanti kan ini jadi sejajar nih yang di belakang angka di belakang komanya ya. Jadi sejajar. Artinya kalau kita kurangkan, nah angka di belakang komanya jadi habis semua teman-teman. Ya. Nah, diperoleh yang ruas kiri 100x dikurangi x, jadinya ya 99x. Dan yang ruas kanan karena angka desimalnya sudah habis, jadi yang tersisa 36 dikurangi 0. Ya udah 36 itu ya. Oh, jadi x-nya sama dengan 36 dibagi 99. Nah, yang atas kita bagi 9, yang bawah kita juga bagi 9. Yang atas jadinya 4, yang bawah jadinya 11. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, lalu bagaimana sih cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini? Ya, tentu saja di sini ada cara cepatnya ya. Nah, caranya adalah kita lihat jawabannya ya, yang sini nih, yang sebelum penyederhanaan, yang 36/99. Seperti biasa untuk mencari cara cepat itu kita cari polanya. Nah, di sini lihat 36-nya ditulis ulang ya, ditulis ulang. Nah, kemudian 99 ini tuh kita lihat dari mana sih? Dari sini. Karena di sini ada 2 digit berulang, berarti nanti kita 9-nya tulis sebanyak 2 digit juga. Nah, seperti itu cara cepatnya, cukup mudah ternyata. Jadi kalau misalkan kita nanti menemukan soal seperti ini, berapa sih nilai dari 0,5555 dan seterusnya? Caranya seperti tadi, kita tulis angka 5-nya, terus kita lihat di sini ada berapa digit berulang, ada 1 digit berulang. Nah, berarti angka 9-nya 1 digit. Jadi jawabannya ini adalah 5/9. Nah, kalau nggak percaya coba dicek di kalkulator ya. Nah, jadi soal yang kedua ini juga bisa kita kerjakan dengan cukup mudah ya. Pertama kita tulis ulang dulu soalnya, kemudian kita jumlahkan seperti biasa ya, ini mudah. Ini dapat diperoleh jadi 0,45, 45, 45 dan seterusnya. Nah, berarti gimana cara menjawab soal seperti ini? Pertama 45-nya kita tulis ulang, kemudian kita lihat di sini ada 2 digit berulang. Oh, berarti di bawahnya adalah 2 digit angka 9. Jadi jawabannya 45/99. Kemudian kita tinggal sederhanakan. Kedua, yang atas sama yang bawah kita bagi dengan 9. Jadi diperoleh 5/11. Nah, jadi jawabannya D. Oke, jadi seperti itu ya cara mengerjakan untuk soal tipe berulang ini. Nah, jadi kita sudah berhasil nih menjawab semua soal ini. Yang ini tadi isinya D dan yang ini tadi isinya B ya. Nah, lalu kita akan ke subbab berikutnya ya. Nah, jadi yang berulang dan bersarang sudah selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang penjumlahan banyak.
Nah, apa sih penjumlahan banyak itu tuh? Ya sesuai namanya, nanti kita tuh disuruh menjumlahkan angka yang banyak banget gitu ya, seperti ini contohnya. Nah, tentu saja kalau kita kerjakan secara manual ini akan memerlukan waktu yang sangat-sangat lama ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman, yaitu dengan menggunakan rumus. Apa rumusnya? Yaitu rumusnya Superman suka angka 2. Nah, itu cara mengingat ya, Superman suka angka 2. Apa itu? Nah, kita rangkai kata-katanya, yaitu jadi suku pertama ditambah suku akhir dibagi 2 dikali banyaknya angka. Pagar ini maksudnya banyaknya angka ya. Nah, jadi kita lihat di sini, oh suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 1. Suku akhirnya 29 ya. Terus banyaknya angka yaitu kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 29. Oh, jadi banyaknya angka 29. Nah, lalu kita masukin. Suku pertamanya 1, suku akhirnya 29, banyaknya angka 29. Kemudian dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini tuh emang rumusnya ya. Jadi teman-teman diikutin aja, dibagi 2. Nah, lalu berarti di sini jadinya 30 dikali 29 dibagi 2. Yang ini bisa kita coret jadi 15 kali 29. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, perkalian seperti ini, cepatnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi jangan manual seperti biasa ya. Ini ada cara cepatnya. 29-nya kita ubah menjadi 30 dikurangi 1. Nah, lalu di sini kita tinggal melakukan perkalian. 15 kali 30, 450. Dan 15 dikurangi 1, negatif 15. Jadi jawabannya 435. Nah, jadi jawabannya yang A. Kayak gitu ya. Oke. Bagaimana untuk soal yang nomor 2 ini? Nah, sebenarnya sama aja ya. Sama aja teman-teman. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini juga sama. Kita menggunakan Superman suka angka 2. Yaitu suku pertama tambah suku akhir dibagi 2 dikali banyaknya angka. Kayak gitu. Oke, suku pertamanya berapa? 2. Suku akhirnya 20. Banyaknya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Suku pertamanya 2, suku akhirnya 20, banyaknya angka 10. Kemudian bagi 2. Berarti 22 dikali 10 dibagi 2. Nah, ini dua-duanya kita coret ya. Jadi 11 dikali 10, yaitu 110. Jadi jawabannya yang C. Nah, cukup mudah ya untuk yang penjumlahan banyak ini. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan materi tentang penjumlahan banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang hitung cepat. Nah, jadi di materi ini kita akan berhitung seperti biasa gitu ya, cuman ada trik-triknya. Nah, yang pertama biar menghitungnya lebih cepat, trik yang pertama kita gunakan adalah namanya pembulatan. Dan yang kedua yaitu aturan operasinya. Jadi nanti kita harus melakukan kukabutaku ini. Jadi urutan pertama yang harus dilakukan itu adalah yang dalam kurung ya, kemudian perkalian, pembagian, penjumlahan, dan yang terakhir baru pengurangan. Nah, itu urutan operasinya ya. Jadi nanti kalau teman-teman bingung ini yang dikerjain mana dulu, perkalian dulu, penjumlahan dulu atau apa dulu. Nah, ini urutannya ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Di sini kita lihat yang pertama ada soalnya seperti ini ya. 2,2 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 1/8. Oke, yang pertama kita lakukan yang namanya pembulatan dulu. Nah, jadi 2,2 ini kita bulatkan jadi 2 ya. Nah, kemudian 0,75 ini ya, teman-teman harus ingat yang namanya keluarga ini. Keluarga N/2, keluarga N/3, dan sampai keluarga N/9 ya. Beserta kelipatan-kelipatannya. Kalau teman-teman lihat 0,75 ini tuh dia mirip dengan kelipatan yang ini ya, kelipatan 0,25 nih. Karena 0,75 ini adalah 0,25 dikali 3. Nah, artinya apa? Berarti 0,75 itu adalah ini, 3, N-nya diganti jadi 3, 3/4. Kayak gitu ya. Nah, itu caranya ya. Jadi teman-teman harus ingat ya keluarga ini. Ini penting sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang ini karena di sini pembagian dengan pecahan, bisa kita lakukan balikan ya. Jadi perkalian. Jadi dengan 8/1 itu ya. Jadi dikali 8. Nah, sekarang ingat yang kabutakunya itu. Jadi di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Mana yang harus didahulukan? Yaitu perkaliannya ya. Berarti yang ini dulu dan yang ini dulu. Baru nanti terakhir dijumlahkan. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita coret ya. 2 dan 4 bisa coret. Yang ini jadi 3/2. Dan ini 3 kali 8 jadinya 24/5. Nah, ini balik lagi nih ke keluarga ini. 3/2 ini kan berarti keluarga N/2 ya. Nah, keluarga N/2 yang ini. Nah, berarti dia tuh kelipatan 0,5. Dengan di sini N-nya 3. Oh, berarti dikali 3. Jadi 1,5.
Nah, jadi 3/2 itu adalah 1,5. Kalau 24/5 berarti dia keluarga N/5 yang ini ya berarti ya. Nah, berarti dia kelipatan 0,2. Dengan N-nya di sini 24. Nah, berarti kita kalikan dengan 24 diperoleh 4,8. Jadi ini hasilnya 4,8 ya. Tinggal kita jumlahkan 1,5 ditambah 4,8. Itu 6,3. Nah, jadi jawabannya yang mendekati yang E. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini berarti kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Tadi kita sudah tahu yang ini jawabannya E, sekarang kita coba kerjakan untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita tulis ulang soalnya 7,7 dibagi 2,5 dikurangi pecahan ini ya. Oke, pertama kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya, sesuai kabut aku. Nah, yang ini kita bisa coret yang jadi setengah ya. Kemudian ini kita kalikan saja, jadinya nanti minus 3/8. Nah, 3/8 itu kan kita bisa menggunakan yang keluarga N/8 tadi. Tapi kita misalkan nggak perlu pakai itu, kita ini kan udah tahu ya 3/8 itu hasilnya pasti 0, ya. Nah, berarti itu 0, sekian lah gitu, nggak usah dihitung. Nah, sekarang yang ini kita ke bawahkan. Nah, sana ada pembagian, ada pengurangan. Berarti kita kerjakan pembagian dulu ya. Nah, biar ini enak, yang ini kita bulatkan nih. Nah, jadi 7,5. Kenapa dibulatkan jadi 7,5? Karena 7,5 dibagi 2,5 ini nanti hasilnya kan 3 ya. Nah, 3 dikurangi 0, sekian. Ya, berarti hasilnya harusnya 2, sekian. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal hitung cepat yang lainnya ya. Di sini kita berarti sudah nomor 3 ya. Nah, di sini diberikan soalnya 2/4 dikali 7,5 dikurangi 7,5 dibagi 3/2. Oke, pertama nih 7,5 ini kita harus ubah dia jadi bentuk desimal. Nah, kita harus ingat lagi nih keluarga apa nih yang bisa ngerubah 7,5. Di sini 7,5 tuh yang paling dekat itu yang ini ya. Kelipatan keluarga N/4 nih. Kenapa? Karena si 0,25 ini kalau kita kali 3, dia jadi 0,75. Betul ya? 0,25 dikali 3, 0,75. Ya kan? Nah, biar jadi 7,5, berarti si 0,75 itu dikali 10. Ya. Oh, berarti 3 dikali 10 gitu ya. Jadi dikali 30. Nah, berarti N-nya kita pilih 30 gitu ya. Nah, berarti si 7,5 ini itu adalah 30/4. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pembulatan nih. 2/4 ini tuh jadi 2 aja gitu ya. Biar enak. Dan 30/4-nya kita sederhanakan jadi 15/2. Kayak gini ya. Dan yang ini, yang asalnya pembagian 3/2, kita ubah jadi perkalian. Jadi 2/3. Oke, paham ya? Nah, di sini kita ingat aturan kabutaku tadi. Jadi kita harus melakukan perkalian dulu. Ya, makanya nih perkalian dikasih dalam kurung. Di sini juga nih, harus kasih perkalian dulu ya. Nanti baru setelah perkaliannya dioperasikan, baru yang terakhir pengurangannya. Ingat ya, itu urutan itu penting ya. Nah, di sini kita bisa coret jadi 15. Yang ini kita coret jadinya, oh ini bisa coret juga jadi 5 ya. Jadi 15 dikurangi 5. Kayak gitu. Jadi hasilnya 10. Nah, tapi kalau kita lihat di optionnya, yang mendekati 10 itu ada 2 ya. Ada D atau ada E. Nah, kalau kayak gini, nanti teman-teman menemukan kasus kayak gini, teman-teman harus beranjak gitu, lihat dulu gitu. Tadi kita melakukan pembulatan di mana? Di sini ya. Yang di sini kan asal 2/4 dibulatin jadi segini. Nah, berarti di sini sebenarnya itu adalah 2 tapi lebih dikit gitu ya. Kan 2/4 terus kita bulatin jadi 2. Padahal di sini tuh 2 lebih sedikit. Nah, berarti di sini juga harusnya dia 15 lebih sedikit ya. Karena tadi 2 lebih sedikit, berarti ini 15 lebih sedikit juga harusnya. Berarti di sini juga sama, ini 10 lebih sedikit. Oh, berarti kalau 10 lebih sedikit ya pilihnya yang D. Gitu ya. Sip ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya nih. Soal nomor 4 berarti ya. Nah, ini cukup agak berbeda nih karena kita memakai kuadrat di sini. Oke, kita lihat di sini 882 ditambah 115 dikuadratkan berapa? Oke, pertama kita jumlahin dulu aja ya. 882 tambah 115 itu kan 997 kuadrat. Nah, kalau kuadrat teman-teman lihat angka terakhirnya. Di sini kan angka 7. Nah, maka kita tinjau nih 7 kuadrat. 7 kuadrat ini hasilnya kan 49. Di mana dia angkanya berakhiran 9 nih kalau dikuadratkan. Berarti ini juga harusnya angka terakhirnya juga 9. Kalau kita lihat di option, di sini yang angka 9 hanya C dan D. Hanya C dan E. Nah, berarti selain itu salah pasti ya. Kita bisa eliminasi optionnya.
Oke, berarti apa nih jawabannya? Apakah C atau E? Nah, kita tinjau lagi si 997 kuadrat ini. 997 kuadrat ini kan sebenarnya adalah 1000 dikurangi 3 ya. 1000 gitu ya, dikurangi 3. Nah, berarti kalau gitu kita tinjau aja nih 1000 kuadrat. 1000 kuadrat itu kalau kita kotret itu hasilnya 1 juta ya. Kan asalnya 0,3, berarti kalau dikuadratin jadi nolnya berkali lipat gitu ya. Jadi 6 sekarang jumlah nolnya. Nah, ini kan harusnya sejuta gitu ya. Sejuta dikurangi dikit gitu ya. Sejuta dikurangi dikit itu ya harusnya yang paling benar adalah yang C. Nah, jadi seperti itu ya untuk menjawab soal yang tipe-tipe kuadrat ini. Kita lihat aja optionnya. Kita lanjut ke soal terakhir di materi hitung cepat ini ya. Nah, yaitu tentang akar-akaran nih sekarang. Oke, jadi ini diketahui akar 23 kuadrat ditambah 696 itu berapa? Ini tentu saja kalau kita hitung secara manual bakal lama sekali teman-teman. Jadi kita seperti biasa melakukan pembulatan atau perkiraan itu ya. Kalau untuk akar, trik khususnya itu adalah kita lihat belakangnya saja. Seperti ini nih, 23 ya kita lihat angka belakangnya aja, 3 ini. 3 ini kalau dikuadratkan berarti nanti akhirnya bakal 9 gitu ya. Jadi si 23 kuadrat pasti bakal berakhiran dengan angka 9. Nah, kita juga sama nih, 9 tambah 6 gitu ya. Oh, berarti ini nanti akhirnya bakal angka 5 gitu ya. Nah, kalau akar dari angka yang berakhir 5, pasti hasilnya ini belakangnya juga 5. Contohnya misalkan 25, itu kan kalau diakarkan 5. Atau misalkan 625, itu kan kalau diakarkan 25. Nah, jadi kalau akar yang akhirannya belakangnya 5, hasilnya pun nanti angkanya akhirannya bakal 5 gitu ya. Nah, jadi yang ini yang A salah karena akhirannya 9 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat angka di sini nih, 696 ya, ini patokannya. Kalau kita lihat yang E, angka 6,25 ini tuh ya kira-kira akar 36 lah ya. Akar 36 kan 6 ya. Nah, ini kan masih 36 gitu, akar 36. Padahal di sini di dalam akarnya tuh yang di soalnya udah 696. Berarti yang ini terlalu kecil ya. Begitu pula yang 25 ini kalau kita akarkan 625 itu kan sama dengan akar 625. 625 juga terlalu kecil ya. Di sini kan 696 ya. Berarti yang ini juga salah juga. Nah, jadi antara B atau C. Tentu saja yang C juga salah ya. Kenapa? Karena ini terlalu besar, teman-teman. Ingat kalau diakarkan itu tuh dia selalu kecil ya. Nih contohnya yang ini, yang 625 hasil akarnya 25. Akar 36 hasil akarnya 6. Jadi selalu lebih kecil gitu ya hasilnya. Kalau ini malah dia jadi makin besar gitu ya. Ini berarti wah dalam akarnya makin gede banget gitu ya. Walaupun di sini kan ada 23 kuadrat yaitu tidak terlalu besar gitu ya. Kalau dijumlahin ya ini jadinya terlalu besar ini yang ini. Jadi ya yang paling masuk akal jawabannya adalah yang B ya 35. Oke, jadi kita sudah mengerjakan semua soal hitung cepat ini ya. Nah, itu beberapa contohnya. Oke, jadi materi hitung cepat sudah selesai ya. Kita selanjutnya ke materi berikutnya yaitu tentang X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, kita lihat dulu ya materinya sedikit. Jadi di sini teman-teman kita coba kerjakan ini. X min Y dikalikan dengan X plus Y ya. Nih apa yang akan terjadi? Pertama, X dikali X jadi X kuadrat. X dikali Y jadi XY. Minus Y dikali X jadi minus XY. Minus Y dikali Y jadi minus Y kuadrat. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. Yang ini dan ini kita coret. Jadi diperoleh hasil akhirnya adalah X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, berarti yang ini X kuadrat minus Y kuadrat itu sebenarnya bisa kita tulis sebagai pengurangan dari XY dikali dengan penjumlahan dari X dan Y ya. Nah, rumus ini yang harus selalu kita ingat karena ini sering banget keluar teman-teman. Nah, kita lihat contoh dari soal tipe X kuadrat minus Y kuadrat ini. Nah, di sini misalkan yang nomor 1 dulu. Diberikan soalnya minus 15 kuadrat ditambah 203 ditambah 322 dikuadratkan dikurangi 524. Kayak pertama kita biasa ya kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ingat kukabut taku ya. Kurung kali bagi tambah kurang. Oke, jadi yang kurung dulu ya yang kita kerjakan. Oke, ini tinggal dijumlahkan saja jadi diperoleh 525 kuadrat. Nah, teman-teman harus ingat ini, lihat. Ini adalah bentuk dari X kuadrat minus Y kuadrat ya. Dengan X-nya 525 dan Y-nya 524. Nah, ini teman-teman harus bisa melihat bentuk ini. Kalau teman-teman melihat bentuk ini, langsung kita gunakan rumusnya. X min Y dikali dengan X plus Y. Dengan X-nya 525 dan Y-nya 524. Nah, jadi kita substitusikan ke sini.
Dan diperoleh yang 525 dikurangi 524, 1 kan. 525 ditambah 524, 1049. 1 dikali 1049, jadinya 1049. Bayangkan teman-teman, ini lebih mudah kan pengerjaannya jika kita menggunakan rumus ini daripada kita harus menghitung satu-satu. 525 dikuadratkan, teman-teman hitung pakai perkalian. Yang juga sama, dihitung pakai perkalian, kemudian dikurangkan. Itu pasti jauh lebih lama. Makanya kita menggunakan trik ini, trik x kuadrat minus y kuadrat. Jadi teman-teman harus hafal banget ya rumus yang ini ya. Oke, jadi yang ini sekarang bisa kita ganti nih jadi 1049 ya. 15 kuadrat itu kan 225. Jadi 225 ditambah 1049. Peroleh jadi 1274. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Soal nomor 2. Nah, di sini katanya hasil dari 10.001 kuadrat dikurangi 9.999 kuadrat. Nah, ini sekali lagi teman-teman, tentu saja kalau kita kerjakan ini manual gitu ya, ini dikuadratkan, lalu ini dikuadratkan, dan kemudian teman-teman menguranginya, nah itu bakal memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Nah, makanya kita memerlukan konsep x kuadrat minus y kuadrat ini ya sebagai cara cepatnya. Jadi, ini kan bisa kita lihat sebagai x kuadrat dan ini sebagai y kuadrat gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ini x kuadrat min y kuadrat, kita bisa menggunakan rumus x min y dikali dengan x plus y, di mana x-nya ini adalah 10.001 dan y-nya 9.999. Kita substitusikan saja ke sini ya. Nah, jadi kan yang ini selisihnya 10.001 dikurangi 9.999 itu kan 2 ya. Dan ini dijumlahin 10.001 ditambah 9.999 ini 20.000. Jadi 2 dikali 20.000. Hasilnya adalah 40.000. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya ya, yaitu contoh soal yang nomor 3. Nah, di sini bisa kita lihat berapa nilai dari 2021 kuadrat dikurangi 2012 kuadrat dibagi dengan 2021 tambah 2012. Seperti biasa teman-teman, lihat yang sebelah atas ini, dia tak lain bentuknya adalah bentuk x kuadrat minus y kuadrat ya kan? Di mana x-nya 2021 dan y-nya 2012. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan rumus x min y dikali x plus y. Itu harus selalu diingat teman-teman. Di mana x-nya 2021 dan y-nya 2012. Tinggal disubstitusikan saja. 2021 dikurangi 2012 dikali dengan 2021 ditambah 2012. Nah, berarti yang atas ini bisa kita ganti jadi seperti ini. Dan di sini kita bisa melakukan pencoretan. Ya, karena kan 2021 ditambah 2012 bisa dicoret dengan yang di bawahnya juga sama. 2021 ditambah 2012. Nah, berarti hasilnya adalah ya udah tinggal yang ini 2021 dikurangi 2012 yaitu 9. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Nah, jadi semua contoh sudah kita kerjakan ya di materi x kuadrat minus y kuadrat itu. Jadi seperti itu ya cara pengerjaannya teman-teman. Oke, jadi kita setelah menyelesaikan subbab x kuadrat min y kuadrat. Oke, selanjutnya kita ke subbab berikutnya yaitu materi tentang aljabar. Nah, untuk materi aljabar ini sebenarnya aljabar itu tipe soal yang nanti itu dia mengandung variabel. Apa sih variabel itu? Variabel itu ya seperti huruf ini misalnya A, B, C, D, E. Nah, itu yang disebut dengan variabel. Atau ada juga biasanya pakai X dan Y. Nah, biasanya kita disuruh untuk mencari nilai dari variabel itu ya. Nah, jadi soal aljabar itu tipenya seperti itu. Nanti bakal banyak bertemu dengan variabel. Oke, sebagai contoh kita lihat yang nomor 1 di sini. Jika 234A dikurangi 1 sama dengan 368 dan 123B ditambah 2 sama dengan 470, maka nilai A dikali B berapa? Nah, contohnya seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah variabel A dikali variabel B. Tentu saja untuk bisa menemukan nilai dari ini, kita harus mencari dulu variabel A berapa dan variabel B berapa. Oke, kita cari dulu variabel A ya. Dari sini kita tulis ulang dulu ini. Kemudian minus satunya kita pindah ruaskan. Di sini jadi 369. Kemudian yang ini juga kita pindah ruaskan. Jadi A sama dengan 369 dibagi 234. Nah, diperoleh variabel A seperti ini ya. Kemudian untuk variabel B yang ini. Nah, 123B ditambah 2 sama dengan 470. Nah, berarti yang 2 ini pindah ruaskan ke kiri. Jadi 470 dikurangi 2 itu jadi 468. Oh, berarti nilai B-nya 468 dibagi 123. Nah, sekarang kita sudah menemukan variabel A dan variabel B. Ya sudah kalau gitu, ke A kali B-nya kita cari ya. A-nya 369 bagi 234 dan B-nya 468 123.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa kita lakukan yang namanya pencoretan ya. Pertama, 369 dibagi 123 itu kan 3. Dan yang ini 234, 468 dibagi 234 yaitu 2. Berarti 3 dikali 2 adalah 6. Nah, kalau begitu, A dikali B berarti nilainya adalah 6. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat contoh kedua yang ini. Di sini diketahui bahwa A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D, dan lebih kecil dari E. Pernyataan yang pasti benar ya. Apa? Nah, kalau melihat soal seperti ini kalau kita jumlahkan ya, ini kan yang paling kecil nih. Dan ini yang paling besar. Nah, kalau kita jumlahkan A ditambah B dengan D ditambah E, itu mana yang paling besar? Tentu yang ini ya. D ditambah E ini paling besar karena dia penjumlahan 2 teratas. Dibandingkan dengan A ditambah B, ya ini penjumlahan 2 terkecil. Nah, berarti kita pasti perolehnya akan seperti ini udah pasti ya. 2 terkecil ini ya pasti lebih kecil dari penjumlahan 2 terbesar ini. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan C ya. Kita susun ulang penempatan C-nya jadi seperti ini. A ditambah B ditambah C lebih kecil dari C ditambah D ditambah E. Nah, jadi jawabannya yang D. Seperti itu ya. Nah, jadi soal-soal jabar ini emang cukup mudah teman-teman. Jadi kita biasanya disuruh mencari variabel-variabel seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itu saja materi untuk aljabar. Berarti kita sudah menyelesaikan materi untuk aljabar. Oke, lanjut ke subbab berikutnya yaitu tentang presentase. Nah, pada subbab ini ya, yang pertama-tama harus teman-teman ketahui itu adalah tentang keluarga N ya. Nah, ingat kemarin ada keluarga N per 2 yaitu 0,5, N per 3 itu kelipatan 0,33 dan seterusnya ya. Nah, hanya saja sekarang kita dalam bentuk persentasenya. Jadi N per 2 itu adalah kelipatan dari 50%, N per 3 itu adalah kelipatan dari 33,33%, dan seterusnya. Nah, ini yang teman-teman wajib untuk dihafalkan ya. Oke, kita lihat beberapa contoh penerapan dari keluarga N ini. Nah, di sini ada 2 contoh soal ya. Yang pertama, ini, berapakah 6 per 7 dari 87,5%? Oke, kita lihat, ingat kembali keluarga N yang dalam bentuk persentasenya. Nah, kita lihat di sini kan yang berbentuk persentase itu adalah 87,5%. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dia tuh kelipatan dari mana sih? Nah, iya ya, kelipatannya dia tuh yang ini nih, si 87,5%-nya adalah kelipatan 12,5%, yaitu kalau kita kalikan dengan 7 ya. Jadi 12,5% kalau dikali 7 itu adalah 87,5%. Sama ya. Nah, berarti kalau gitu karena ini dikali 7, berarti di sini N-nya sama dengan 7. Nah, berarti 87,5% ini adalah 7 per 8. Ya sudah, kita langsung tinggal kalikan saja gitu ya. Berarti ini bisa dicoret 7-nya. Dan 6 sama 8 juga bisa dicoret ya. Semua masing-masing dibagi 2. Jadi yang atas 3 dan yang bawah 4. Ya, jadi 3 per 4 ya. Nah, jadi 3 per 4 ini kita ingat lagi. Lihat, keluarga N per 4 berarti ya. Yang ini nih, keluarga N per 4. Karena pembagiannya 4. Di sini N-nya 3. Ya, berarti kalau gitu karena N-nya 3, di sini kita kalikan dengan 3. Berarti 25% kali 3 yaitu 75% atau 0,75. Nah, jadi jawabannya yang C ya, 0,75. Nah, jadi sebenarnya soal ini tuh cukup mudah ya teman-teman kalau tahu tipsnya ya, triknya, yaitu ingat keluarga N. Jadi bisa dikerjakan dengan cukup mudah. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang nomor 2, yaitu 15 adalah 37,5% dari, kayak pertama kita rubah dulu ya, si 37,5% ini menjadi dalam bentuk pecahannya. Ingat kembali keluarga N di sini. Nah, 37,5% ya, ini tuh adalah kelipatan dari N per 8, dari keluarga N per 8 ini ya. Yaitu dengan cara 12,5% dikalikan dengan 3. Nah, kan sama ya hasilnya 37,5%. Oh, berarti kalau gitu N-nya ini sama dengan 3 ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah 3 per 8. Jadi 37,5% itu adalah 3 per 8. Oke, kita baca baik-baik soalnya di sini. 15 adalah itu sama dengan 37,5%, yaitu tadi 3 per 8 dari titik-titik. Nah, titik-titik ini kan kita nggak tahu. Nah, kita misalin aja X gitu ya. Nah, jadi yang asalnya soalnya berbentuk kalimat seperti ini, nah ini adalah kalimat matematikanya. 15 adalah 37,5% dari titik-titik. Oh, berarti 15 sama dengan 3 per 8 X ya.
X-nya yang akan kita cari. Oke, pertama kita pindah ruaskan nih 3/8-nya ya. Jadi dikali silang ya. Jadi 15 dikali 8/3 ya. Dibalik ya. Oke, berarti yang ini bisa kita lakukan pencoretan. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Jadi 5 dikali 8 sama dengan nilai X-nya itu sendiri ya. Atau berarti X-nya 40. Jadi jawabannya yang E. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk materi presentase itu adalah ya soal-soalnya berbentuk persentase seperti ini ya. Ada persen-persenannya dan ya tipsnya teman-teman harus mengingat keluarga N yang tadi ya supaya nanti perhitungannya lebih cepat lagi kalau sudah hafal keluarga N itu ya. Ya, begitu berarti kita sudah menyelesaikan subbab dari presentase yang artinya materi numerik berhitung juga sudah selesai.